Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam, Bu Umi. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah, sehat ini, Bu. Iya, sehat ya. Kok kayaknya ada sesuatu yang ingin dibicarakan ini Pak Ari? Apa itu? Iya, Bu, ini ada yang mengganggu pikiran saya ini, Bu, di kelas. Apa itu Pak Ari? Ya, ini jadi di kelas saya ini, Bu, di kelas 4. Ada murid saya ini yang kemarin kan dengan berbagai pertimbangan jadi tidak dinaikkan kelas. Nah, kemudian muridnya yang sekarang ini kok saya perhatikan itu semangatnya turun, sering lesu, sering ngelamun sendiri, malah kadang suka nangis sendiri gitu, Oh Bu. iya. Oh kayak gitu. Jadi ini anak tinggal kelas ya Pak Ari ya? Iya, tinggal Ya kelas. jadi kalau tinggal kelas itu berarti karena kognitifnya kurang atau sering tidak berangkat itu Pak Ari? Ini ya bisa dibilang kognitifnya kurang, dari segi mentalnya juga sebenarnya terganggu seperti itu, Bu. Malah sudah pernah saya konsultasikan ke Iya. Lakondik ya dengan psikolog. Memang dari segi mentalnya ada gangguan seperti itu. Seperti itu ya. Jadi di samping kognitifnya juga rendah, terus mentalnya juga nyuwun sewu mungkin agak berkebutuhan mungkin Pak Ari ya. Perlu Betul. pembimbingan kayak gitu. Nah, kira-kira Pak Ari selama nanti kita ngobrol, Pak Ari pengennya itu tujuannya gimana di akhir obrolan kita ini, Pak Ari? Nih, saya pengennya harapannya itu nanti si anak ini bisa semangat lagi kalau belajar, bisa ceria lagi, jadi bisa kembali seperti semula lah seperti itu. Iya, karena kan anak-anak yang tinggal kelas biasanya mentalnya itu kadang malu ya Pak Ari ya. Iya. Nah, kira-kira Pak Ari apa nih harapannya terhadap si anak ini yang tidak tinggal kelas yang ini Pak Ari? Ya harapannya tadi itu Bu, saya si anak ini bisa semangat lagi, bisa ya bermain dengan teman-teman yang barunya ini seperti anak-anak yang lain seperti itu. Nah, Pak Ari selama ini sudah melakukan apa saja dengan anak tersebut? Selama ini ya saya coba lakukan pendekatan dengan anak, mencoba mencari apa permasalahannya, apakah anak ini minder karena tidak naik kelas, apakah ada permasalahan di rumah, seperti itu. Saya juga lakukan pendekatan kepada orang tua, bagaimana anak ini pergaulannya di rumah seperti apa, seperti itu. Iya, jadi Pak Ari sudah melakukan ya seperti pendekatan kepada anak itu, bagaimana dia itu bukan hanya di sekolah seperti itu ya, Pak Ari juga sudah mulai pendekatan di rumah dengan datang ke rumah, menanyakan kepada orang tuanya. Jadi di sini itu sudah melakukan usaha Pak Ari. Kira-kira dari usaha tersebut rentang nilai yang sudah Pak Ari lakukan itu di angka berapa? Kalau menurut saya masih di angka 6 ini Bu, karena Masih di angka 6 ya. masih belum Karena oke. ceria lagi seperti Oh iya. harapan saya seperti itu. Nah, kira-kira kenapa ini Pak Ari kendalanya? Kenapa tidak bisa menumbuhkan semangat itu? Kendalanya kenapa Pak Ari? Mungkin di pembelajaran mungkin si apa? Kalau saya pembelajaran seperti yang teman-teman yang lain, si anak ini kurang bisa mengikuti. Itu Bu, mungkin perlu pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya menyenangkan, atau praktek, atau kegiatan kelompok lah supaya anak ini bisa lebih akrab dengan teman-temannya. Ya, jadi itu kendalanya seperti itu ya, anaknya itu karena tidak mau bersosialisasi dengan rekan dengan yang lain, kemudian kognitifnya juga rendah. Nah, dari itu Pak Ari punya siasat apa nih agar anak itu semangat belajar dan percaya diri lagi? Kira-kira siasatnya apa Pak Ari?
Saya mungkin akan coba dengan, lebih sering pembelajaran kelompok, dengan, Mhm. praktek-praktek ataupun, projek-projek. Jadi Mmm, si anak mhm. lebih, aktif, motoriknya juga bisa lebih aktif karena mungkin Mhm. di kognitifnya kurang, di Mhm. psikomotoriknya si anak ini Mhm. lebih baik, seperti itu. Mhm, jadi Pak Ari itu punya siasat nih, yang pertama kan tadi dengan pendekatan langsung dengan anak tersebut, kemudian Pak Ari juga membentuk, sebuah kelompok belajar agar anak ini tuh mau bersosialisasi, belajar dengan teman-temannya. Satu lagi Pak Ari juga sudah bagus tadi, sudah merencanakan untuk melakukan pembelajaran yang berbasis projek, biasanya kan projek kita buat secara kelompok ya Pak Ari, jadi bisa Mhm, iya menumbuhkan betul. menumbuhkan semangat anak ini lagi dan menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, kira-kira harapannya Pak Ari ini setelah punya siasat rencana itu nanti rentang nilainya ke angka berapa? Naik ke angka berapa Pak Ari? Harapannya ya minimal 9 atau Iya. ya harapannya tentu saja di rentang 10 Bu ya, Iya, si anak ini iya. bisa, timbul lagi gairah semangat belajarnya seperti, bahkan lebih baik lagi, lebih semangat lagi dari sebelumnya, seperti itu. Iya. Sudah bagus sekali rencana tindakan yang Pak Ari lakukan untuk menumbuhkan semangat belajar dan juga menumbuhkan rasa percaya diri pada si anak yang tinggal kelas ini, Pak Ari ya. Nah, Pak Ari selama kita berbincang-bincang santai ini Pak Ari ya, kira-kira, dengan kendala Pak Ari semacam itu, anak tersebut yang nggak naik kelas, minder, kemudian semangat belajarnya kurang ya, Pak Ari juga sudah punya siasat tindakan untuk melakukannya. Nah, kira-kira itu kesimpulannya apa Pak Arinya? Jadi dari percakapan ini alhamdulillah ini sedikit mengurangi beban pikiran saya ini Bu Umi, Mhm, bisa cerita dengan Bu Umi hingga ya dari percakapan ini akhirnya bisa saya mendapatkan, ide-ide atau kemungkinan apa, cara-cara nanti yang bisa saya lakukan, upaya-upaya supaya si anak yang tinggal kelas ini bisa semangat lagi belajar, bisa ceria mhm. lagi seperti dulu, seperti itu, Bu. Iya Pak Ari ya, mudah-mudahan apa yang Pak Ari harapkan, apa yang Pak Ari rencanakan nanti bisa terwujud sehingga nantinya anak ini bisa kembali semangat untuk belajar seperti itu dengan membentuk kelompok belajar. Tentu saja pendekatan karena kita tuh guru SD itu harus sabar-sabarnya lebih ya Pak Ari ya. Iya, Bu, Iya, Pak Ari kan punya pendekatan. pengalaman banyak ya di pembelajaran SD itu, tahu sendiri anaknya itu bagaimana. Nah, kita harus lebih sabar dan lebih memahami karakteristik, anak masing-masing. Tindak lanjutnya itu Pak Ari sudah bagus sekali, merencanakan tindakan yang pertama tadi, pendekatan, itu sangat bagus karena kita sebagai guru SD itu harus benar-benar memahami sekali dengan didik seperti itu, harus bisa seperti teman lah kayak gitu Pak Ari ya. Kemudian tadi Pak Ari juga sudah punya, rencana untuk membentuk sebuah kelompok belajar itu bagus. Selain, untuk menumbuhkan sikap sosial, kemudian mereka juga bisa menumbuhkan percaya diri dan bisa berinteraksi dengan temannya, ini juga mengurangi jam bermain anak ya Pak Ari ya, seperti Iya, itu. Kemudian Pak Ari juga tadi sudah merencanakan pembelajaran yang berbasis project, ini anak-anak pasti senang Pak Ari, apalagi Pak Ari ini kreatif di hal IT ya, mesti anak-anak itu senang sekali. Alhamdulillah Pak Ari ya, kita bisa berbincang-bincang santai seperti itu. Mudah-mudahan, ini bisa memberikan pencerahan kepada Pak Ari, sehingga Pak iya, Ari terima nanti kasih, bisa Bu. heeh, bisa memberikan pembelajaran yang lebih lagi agar anak-anak itu bisa semangat belajar dan penuh percaya diri. Terima kasih Pak Ari sudah meluangkan waktu. Terima kasih dan apabila ada hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Umi sudah, bersedia mendengarkan, eee, curhatan dari saya. Terima kasih, alhamdulillah bisa lebih plong sekarang Bu Umi. Terima kasih Alhamdulillah. Bu Umi ya. Iya, sama-sama Pak Assalamualaikum. Ari. Terima kasih.